Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Saudaraku, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di video kali ini kita akan membahas salah satu firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Kalam Allah ini ketika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka Allah mengingatkan kepada kita, hendaklah kalian merasa takut meninggalkan generasi anak cucu yang lemah. Maka ketika kalian merasa takut, merasa khawatir, maka solusi yang ditawarkan oleh Allah adalah falyattaqullah. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kalau boleh kita mengutip dan meminjam istilah Imam Yazid, beliau mengatakan manusia itu akan dikatakan bertakwa secara paripurna ketika Allah tak pernah menemukanmu di tempat-tempat maksiat, tapi Allah tak pernah kehilanganmu di tempat-tempat yang bernilai ibadah. Maka pada kesempatan ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kekhawatiran orang tua meninggalkan generasi anak cucu yang lemah itu sangat manusiawi. Itulah alasannya kenapa kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang emak atau sebagai seorang ibu, kita bekerja dari pagi sampai sore hari, bahkan ada yang sampai malam hari, disebabkan kita tidak ingin meninggalkan anak kita sepeninggal kita nantinya memiliki ekonomi yang lemah. Kita sangat khawatir ketika kita nantinya meninggalkan dunia yang fana ini, meninggalkan anak cucu yang lemah secara keilmuan, makanya kita memberikan pendidikan yang terbaik, memasukkan ke sekolah-sekolah yang berkualitas sekalipun dengan biaya yang cukup mahal. Tetapi saudaraku, perlu kita pahami bahwa kekhawatiran yang paling mendasar bagi seorang ayah dan seorang ibu adalah ketika kita meninggalkan anak cucu yang lemah dalam memahami ajaran agama Allah ini. Tentu tidak bisa kita ingkari saudaraku, hari ini tentu tidak sulit bagi kita menemukan sebahagian kecil atau mungkin sebahagian besar dari generasi umat Islam yang tidak mampu memahami ajaran agama Islam ini dengan baik dan benar. Ada di antara mereka, jangankan untuk membaca, kenal huruf hijaiyah saja dalam hal membaca Al-Quran tidak mampu. Oleh karena itulah, maka para ulama kita membagi ilmu itu ke dalam dua hal. Yang pertama fardu kifayah, yang kedua fardu ain. Menuntut ilmu dunia, hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi menuntut ilmu agama, hukumnya adalah fardu ain. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itu saya secara pribadi mengajak kepada kita semuanya, mari sama-sama kita selamatkan diri kita, keluarga kita sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dalam Al-Quran. Surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari jilatan api neraka. Tentu kata kuncinya adalah ketika kita menginginkan rumah tangga memiliki generasi yang hebat secara dunia dan mulia di hadapan Allah, tentu pengaruh yang paling besar di antara ayah dan seorang ibu adalah ibunya. Kenapa? Karena sejarah telah membuktikan kepada kita, istri yang solehah, sekalipun suaminya tidak soleh, insya Allah di tengah-tengah mereka akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Sejarah telah membuktikan itu. Musa alaihi salam dibesarkan di tengah-tengah keluarga Fir'aun. Kenapa Musa tetap tumbuh menjadi anak yang soleh? Karena istri Fir'aun adalah seorang wanita yang soleh. Sekalipun Musa dibesarkan seorang tangan yang bernama Fir'aun. Ibrahim alaihissalam memiliki seorang ayah yang bernama Azar, seorang penyembah berhala, tapi Ibrahim tetap tumbuh menjadi anak yang soleh. Disebabkan ia memiliki seorang ibu yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, kenapa pada kesempatan kali ini saya menyampaikan kepada kita peran seorang istri, peran seorang ibu, perannya luar biasa dalam menciptakan generasi yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saudaraku, mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like,
subscribe, dan komen. Saya Ustadz Mahas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.